Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, di video kali ini saya mau swap elektrik dan spare part lainnya dari LDRC ini ya, 18401 Pro ke 18499. Kenapa saya swap ke sini? Karena memang tujuan saya untuk membeli RC ini kemarin itu memang tujuannya itu untuk di swap ke ini ya, LDRC yang tubular ini, karena saya masih suka sekali dengan RC yang seperti ini. Kalau buat main di batu-batu kan lebih enak ya, dia lebih fleksibel gitu ya, tidak mentok-mentok sana sini. Dan karena di 18401 Pro ini sudah menggunakan oil shock, brushless, dan full bearing, nah pastinya lebih enak kalau kita buat main crawler gitu guys. Oke, langsung aja guys, ini langsung tak pindah aja, ini tak buka dulu semua, karena memang tujuan awalnya itu pas beli 18401 Pro itu memang mau diambil spare partnya aja guys. Nanti untuk bodinya itu dibiarkan standar aja, dikasih spare part dari 18499 yang bawaannya aja, karena buat koleksi aja, bodinya bagus guys, sayang. Terlebih lagi nanti itu dikasih ini ban sama velg beadlock, ini akan menambahkan beban di bagian bawah, ini akan enak banget buat crawler gitu ya guys. Dan ternyata ini spesialnya yang 18401 Pro itu asnya beda ya, tak tunjukin bedanya nih, ini besinya beda, ini ini besinya beda ya guys, ini kayak besi cor untuk asnya yang 18499, yang 18401 Pro ini kayak besi baja gini. Nah, yang ini nempel magnet, yang ini enggak, karena kayak cor gitu ya, kayak aluminium gitu guys. Nih, yang ini besi, yang ini enggak, jadi lebih kuat yang ini nantinya. Ini untuk bannya dilepas dulu semuanya. Oke, ini sudah terlepas tuh kaki-kaki dari 18401 Pro, tinggal kita pasang di 18499. Ini tak lepasnya dulu semua yang di sini ya, biar nggak kelamaan videonya. Oke, langsung saja. Oke, sudah saya copotin ini semua ya. Dan untuk servonya kan yang di 18499 itu dia di kardan, sedangkan 18401 Pro itu di sasis. Di sini saya pindahkan untuk servonya yang dari 18499 ya. Ini sudah saya lepas. Ini dulunya juga sudah tambahin pemberat di servonya biar makin berat di bagian depan, karena kalau nanjak-nanjak itu masih kurang guys. Ini harus melepas link steering yang lama, agak susah
Bentar. Soalnya kecil gini takut patah, guys. Terus ini gearboxnya kan sudah terpasang, dan untuk receivernya di sini saya menggunakan dumbuk RC aja karena bawaannya ya enak, bawaannya ini cuma masih kurang enak ya, jadi tak ganti aja nih pakai dumbuk RC. Pakai dumbuk RC. Sebentar, kita pasang dulu channel 1 servo, channel 2 untuk ESC dan motor ini. Oke, ini tinggal dirapiin dulu. Sekarang tinggal dipasang di sasisnya. Nih ya, sasis tubular ini ya. Ini di sini cukup longgar jadi aman. Tinggal dipasang aja. Sudah terpasang semua untuk shock, kaki-kaki, gearbox sudah terpasang. Dan untuk switch on off ini kebetulan masih bisa dipakai di sini ya, dia aman. Ini tinggal dibautkan ke tempat yang lama. Bisa dipakai lagi nih switch on off nya. Kenapa saya ganti ini ya, karena Fusion Mini 16 kemarin itu baterainya boros banget. Karena di RC kecil ini kan baterainya harus pakai yang kecil. Berapa maksimal paling 500 mAh ya paling. Itu sebentar banget di Fusion Mini yang 2S ya. Jadi opsi keduanya ya ini pakai elektrik dari 18401 Pro yang sudah brushless ini ya. Kita coba pasang baterainya muat apa enggak di sini ya. Semoga sih muat. Wih, agak sesak. Muat tapi pas banget. Ini bisa ditutup apa enggak? Nggak tahu ya. Coba dulu. Wah,
aman guys, masih bisa ditutup ya. Oke, aman, on off di sini. Oke, hidup. Tes sama dumbo. Oke, sekarang tinggal pasang bannya. Kita tes gimana ya performanya setelah diganti dan kita pakai ban yang lebih proper. Kita pasang dulu bannya. Oke guys, ini sudah jadi ya. Jadi yang terlihat di sini adalah RC-nya jadi lebih tinggi. Ini tinggi banget loh. Tinggi banget. Untuk artikulasi sih masih oke. Masih berfungsi dengan baik. Terus kita tes menggunakan ban ini aja. Kita tes seberapa fleksibelkah dia masih ya, dan torsinya. Oh iya, kemarin pas pakai remote bawaan, kalau mundur dia kan pelan banget ya. Ini bisa full speed mundurnya, majunya juga bisa full speed. Oke, langsung dites tuh torsi FOC nya. Oh, pakai trim kan bisa ya, karena remote-nya sudah mendukung. Sebentar. Oke, pakai trim aja. Kita lihat FOC-nya seperti apa. Nih, remote-nya dilepas. Oh, oke guys. Masih oke FOC-nya. Bawaan 18401 Pro. Cuma memang suaranya memang agak berisik ya di putaran rendah. Kayak motor inrunner yang ndak sensoret itu, dia agak berisik. Kalau di start awal kekek gitu suaranya. Kita coba ban besar aja gimana. Masih oke guys. Masih jalan terus. Oke banget. Oke banget. Jadi kemarin beli 18401 Pro itu buat di-upgradein ke yang ini guys, yang 18499. Ya anggap aja kemarin beli itu ya, kaki-kaki set sama elektronik 900, tapi dapat bonus body yang bagus gitu aja sih. Itu lebih murah lah, lebih worth it daripada kalian beli gardan sendiri, shock sendiri, elektronik sendiri, gearbox sendiri. Karena kemarin kan kita lihat semua ya sudah full bearing, dan kopelnya ini juga metal, keren banget. Ya, sudah rata kanan ini guys, cuma housing gardannya aja yang masih plastik ya. Kita naik level lagi. Ini pakai ban 1/10. Remote-nya masih di sini. Kita pakai trim throttle aja. Sekalian tes FOC-nya.
terbalik karena shocknya terlalu tinggi. Ini sudah saya setel paling pol ujung ya, setel paling pendek lah istilahnya. Ini masih tinggi banget. Harus dinaikin lagi sih guys, itu dibikinkan shock tower aja ke atas lebih bagus. Bisa yuk bisa yuk. Oke, keren. Inilah. Oke sih, posisinya bekerja dengan sangat baik tanpa kendala ya, walaupun ini kecil banget sih motornya guys. Kita coba tes kemiringan gimana ya, nggak ada alat ya guys, sebentar. Oke, sekarang kita tes untuk tanjakan kemiringan ya. Ini ada water pass, kita nolkan dulu. 0 ya, tempel di sini. Oke, dengan sudut kemiringan 55 derajat kita lihat bergetar dia guys. Oke, bisa ya. Atau mungkin ini kurang akurat. Oke guys, jadi untuk video kali ini segini dulu ya guys. Cuma mau swap kaki-kaki dan elektronik dari 18401 Pro dipindah ke 18499. Jadi lebih enak sih guys untuk main crawler ya, ini lebih proper karena elektroniknya lebih mendukung, baterainya lebih irit, pakai 2S bawaan ya, lipo, muat banget. On off-nya bisa di sini juga.
oke sih buat main-main indoor, bawa-bawa pergi liburan juga bisa guys. Ini kecil karena ya bawanya gampang. Oke, untuk video kali ini segini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.